Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market crypto. Secara khusus kita akan lihat secara tren market crypto ya. Apakah koreksi ini masih bisa terjadi lagi? Apakah belum usai? Dan nanti kita lihat apakah ada selling pressure atau ada penjualan juga. Kita akan lihat secara analisa teknikal untuk Bitcoin maupun market crypto. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita juga akan membahas beberapa hal yang penting. Salah satunya adalah tanggal-tanggal penting di bulan September. Kira-kira itu apa? Ya, jadi kita akan coba bahas. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan, dimana kita mulai dulu untuk update market crypto. Untuk hari ini market mengalami penurunan 1,3% ya. Lalu di sini Bitcoin mengalami penurunan 1,5%, Ethereum turun 2,5%, ya jadi lebih ke arah koreksi, tapi koreksinya juga tidak signifikan gitu. Jadi kita bisa bilang selama satu minggu terakhir atau beberapa hari terakhir ini market lebih ke arah konsolidasi dan sideways gitu ya. Walaupun kalau kita lihat secara altcoins ini seperti Litecoin, Filecoin, aksi ini ada kenaikan ya 3-4% gitu ya. Tapi ada yang mengalami penurunan juga, kita bisa lihat seperti ini. Ya, beberapa mengalami penurunan ya. Secara Fear and Greed Index bagaimana? Fear and Greed Index kita di level 21, jadi tetap masih ke dalam extreme fear ya. Kita bahas dulu beberapa data penting ya. Satu data penting sebenarnya bukan beberapa, yaitu adalah US unemployment rate ya, yang baru rilis kemarin malam. Ya, dimana nih rilisnya adalah 2 September. Dan unemployment rate ini cukup penting gitu ya. Forecastnya ini 3,5%, tapi ternyata actual ini 3,7%. Jadi lebih tinggi gitu ya. Nah, kita bahas dulu. Unemployment rate ini apa? Unemployment rate ini mengukur ya percentage of the total workforce that is unemployed ya, yang belum ada kerjaan lah, unemployed gitu ya. And actively seeking employment during the previous month. Jadi yang nggak dapat kerjaan dan masih mencari pekerjaan, seperti itu ya. Nah, ini kan lebih tinggi daripada yang di forecast. Artinya apa? Kalau kita dari sini, a higher than expected reading, berarti ini yang kita alami gitu ya, lebih tinggi, should be taken as negative atau bearish for the USD. Jadi negatif untuk dolar. Ya, negatif untuk dolar artinya biasanya mungkin akan ada sedikit kenaikan di aset-aset beresiko gitu ya. Mungkin salah satu kripto. Makanya kita mungkin lihat market sempat ada kenaikan sedikit gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah tanggal-tanggal penting dari Mars Future di bulan September, dan September ini saya rasa akan cukup menarik dan volatilitasnya ini akan cukup besar gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat, kita mulai dari September 13 ya, beberapa hari ke depan CPI data, Consumer Price Index ini akan rilis. Nanti kita akan lihat apakah trennya benar-benar turun atau dia malah kembali naik lagi. Kalau lebih rendah, saya rasa ini mungkin orang-orang sudah ada mengalami, mungkin market mungkin bisa recover seperti itu gitu ya. Lalu ada September 15 Ethereum merge ya, penggabungan dari proof of work menjadi proof of stake seperti itu. September 16 ada Mt. Gox claim deadline ya, deadline-nya kapan? 16 September. Tanggal 21 ada FOMC. Ya, FOMC ini penting, tapi ini akan ada efek. Kalau saya rasa ini September 21 ini akan melihat respon dari September 13 gitu. Jadi kalau September 13-nya ternyata bagus, mungkin September 21-nya akan cukup positif gitu ya. Kalau ternyata di sini lebih tinggi, ini akan cukup negatif gitu. Ini kalau menurut analisa kasarnya saja gitu ya. 22 September akhirnya Cardano ini akan mengalami atau membuat fasil hard fork-nya gitu ya. Semoga tidak ada undur-undur lagi. Nanti mungkin kita di beberapa video ke depan kita coba bahas untuk Cardano juga ya. Udah lama kita lihat nanti Cardano progresnya bagaimana. September is set to be a busy month ya. Ini 5 event penting atau tanggal penting juga di market crypto. Jadi itu. Nah, tapi ada satu hal yang cukup menarik juga, yaitu baru-baru ini Rusia ya. Rusia di sini tulisnya indefinitely suspend Nord Stream gas pipeline to Europe. Jadi ini lebih ke arah untuk gas alam gitu ya. Kita tahu Rusia ini salah satu yang supplier gitu ya, yang besar gitu ya, dan ini mereka ada suspend atau memberhentikan tapi nggak tahu sampai kapan juga untuk ke Eropa. Jadi bisa dibilang Eropa ini jadi ada krisis gitu ya. Krisis apa? Krisis energi gitu ya. Nih ya, Europe energi supply-nya jadi mengalami penurunan karena biasanya mereka mengambil dari Rusia gitu. Jadi ini mungkin bisa menambahkan pressure juga secara makronya gitu. Apalagi kita sudah mau menjelang masuk quarter 4 winter yang biasa membutuhkan gas alam juga gitu ya.
Lalu di sini alasannya kalau menurut Gazprom ya, di sini the company said the shutdown was because of an oil leak ya, ada kebocoran di minyaknya, ditemukan kebocoran lah intinya ya, jadi mereka harus stop dulu. Dan ini bisa membuat bisa dibilang negara-negara di Eropa mengalami krisis energi seperti itu ya, yang sangat dibutuhkan sebenarnya pada saat menjelang musim dingin lah ya, menjelang winter. Jadi itu selanjutnya kita lihat juga dari plan B. Di sini plan B bilang RSI untuk Bitcoin di level 42,2 ya. Intinya sebenarnya kita nggak usah lihat harganya RSI-nya, tapi kita lihat secara trennya ya. Dimana tren untuk saat ini Bitcoin ini berada di level bawah gitu. Jadi kalau misalnya ini untuk teman-teman yang memang view-nya untuk jangka panjang gitu ya, kapan membeli Bitcoin ya, mungkin di harga-harga sekarang gitu ya. Karena apa? Karena kalau kalian beli Bitcoin sekarang sebenarnya ini berada di dalam level fear ya, buy pada saat market orang-orang pada takut gitu ya. Karena kalau kita lihat secara trennya ya, pada saat dia mengalami penurunan, gak lama kemudian 1 atau 3 tahun ke depan ini mengalami kenaikan lagi, masuk ke fase greedy gitu ya, masuk RSI tinggi, bisa dibilang seperti itu ya. Dan ini biasanya Bitcoin udah mau menjelang all time high, turun lagi ke bawah, koreksi, naik lagi ke atas. Di sini mungkin returnnya juga cukup lumayan ya kalau secara investasi. Jadi ini untuk teman-teman yang lebih ke arah untuk jangka panjang, ya buy pada saat market fear gitu ya, mengalami ketakutan gitu ya. Ini dari plan B. Sebelum kita masuk teknikal juga, saya mau kasih tahu nih, Binance lagi ada event juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau register Binance, bahkan di sini lagi ada gift gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau register, tinggal klik redeem gift juga ya, tapi ini harus register verified user. Jadi menjadi verified user nanti bisa dapatkan gift up to $100 gitu. Jadi bisa dipakai juga. Kalau teman-teman mau pakai referral code juga bisa, lihat di bawah di kolom deskripsi. Dan Binance ini adalah untuk sekarang salah satu top exchange crypto gitu ya, dengan fitur-fitur yang lengkap, dengan kripto-kripto yang di offer cukup besar juga gitu, bahkan 350 plus gitu. Jadi cukup lengkap gitu ya untuk Binance. Bisa staking, ada launchpad dan lain-lainnya gitu ya. Jadi ini kalau teman-teman mau download silakan. Dan sekarang kita masuk aja ke dalam analisa teknikal untuk market crypto. Kita lihat Bitcoin. Bitcoin sekarang berada di level 19.800 ya. Mungkin kita langsung aja ke dalam short term time frame kita yang sempat kita buat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ya, short term time frame. Nah, kita memang sempat bilang beberapa hari lalu, kalau teman-teman perhatikan di analisa kita sempat bilang market ini mungkin ada tendensi untuk mengalami penguatan dulu gitu ya, penguatan. Dan kini waktu itu kita buat di kisaran level ini gitu ya, dan kita bisa lihat memang sedikit mengalami penguatan ya, bahkan ini bisa dibilang dia ada breakout dari pattern yang kita buat gitu ya. Tapi kembali lagi yang kita lihat adalah apakah dia bisa break level 20.423. Jadi ini kemarin ada rejeksi atau penolakan ya, rejection di sini, ada rejection lagi di sini, lalu kemarin ini sempat breakout dan ada penolakan lagi di sini. Jadi ini tandanya sebenarnya ini kalau saya lihat agak susah untuk Bitcoin untuk saat ini ya, mengalami penguatan dulu gitu. Bahkan kalau kita lihat secara trendline di sini udah mulai breakdown ya, udah di bawah level 20.000 gitu. Jadi ya ini harus hati-hati gitu ya. Next target kalau misalnya seperti ini terus, saya rasa ya ada kemungkinan bisa tes ke level 19.000 ya, karena ini level kuatnya, support kuat untuk Bitcoin. Dan mungkin pada saat Bitcoin turun ke 19.000 di sini akan ada demand kuat yang bisa membuat Bitcoin naik lagi. Tapi untuk saat ini gambarannya tuh seperti ini gitu ya, karena dia sudah break dan bahkan tidak bisa menembus level 20.423 ya di level ini. Kalau kita lihat secara volume ya, volumenya juga sebenarnya untuk saat ini lemah, nggak terlalu besar gitu ya, karena mungkin ini weekend. Tapi hati-hati, weekend ini biasanya bahaya juga. Ini volume lagi lemah, jadi lebih penurunan nggak terlalu signifikan. Belum ada panic selling atau panic buying juga gitu, orang-orang belum ada pemain besar. Tapi ini harus hati-hati aja untuk saat ini gitu ya. Kalau kita lihat perspektif lain sebenarnya dari Bitcoin, karena di sini kita lihat memang cukup bearish. Kalau kita dari sini tendensinya ini Bitcoin akan mengalami penurunan gitu ya, karena ini nggak berhasil breakout dari level 20.400. Kalau kita lihat dari salah satu perspektif lain, misalnya dari sini OKX ya, kita close volume dulu. Ini kelihatan sebenarnya Bitcoin ini, mungkin lihat dari time frame 1 hari ya. Nah ini kelihatan Bitcoin sempat konsolidasi di daerah ini ya, testing di trendline ini, turun ya, testing di area trendline ini, lalu turun lagi masuk ke dalam level barunya gitu. Ini di daerah 20.000
sampai level 19.700 lah, konsolidasi sekarang di level ini gitu ya. Dan ini membuat seperti suatu pattern lah. Nah, pattern ini apa? Kalau kita lihat seperti ini ya ada dua kemungkinan pasti. Adalah dia untuk breakout dulu gitu ya, atau dia mengalami breakdown. Tapi kalau kita lihat selama beberapa hari terakhir kita bisa perhatikan ini Bitcoin kurang ada momentum ya, kurang ada dorongan yang kuat gitu. Artinya biasanya kalau misalnya seperti ini ya dia harus price-nya atau harganya harus mengalami penurunan dulu ya, karena mungkin liquidity-nya atau orang-orang yang mau beli buy zone-nya gitu ya, mau beli Bitcoin ini berada di bawah. Jadi mereka menunggu gitu ya, menunggu Bitcoin untuk ke bawah. Pada saat dia koreksi, baru nanti pada saat mengenai level liquidity zone-nya di daerah ini mungkin ya 19.000. Karena yang tadi kita sudah mention, ini adalah level zona kuatnya lah, zona support kuatnya. Nah, kan kita bisa lihat kan di sini. Kalau kita zoom, di sini sempat tes 2 kali, di sini sempat tes 3 kali gitu ya. Tapi bukan berarti Bitcoin ini akan level 19.000 ini akan bertahan seperti itu. Kita harus lihat nanti pressure itu seberapa besar kalau memang ini Bitcoin benar-benar mengalami penurunan. Tapi untuk saat ini kalau kita lihat lagi, kalau di chart ini gitu ya, mungkin masih ada tendensi dia akan sedikit mengalami menahan dulu gitu ya, karena di sini kita bisa lihat ini lagi tertahan gitu ya 4 kali. Jadi mungkin naik sedikit lalu mungkin bisa mengalami breakdown ke bawah gitu ya. Jadi ini yang saya lihat dari untuk perspektif untuk Bitcoin kira-kira bagaimana dan kenapa mungkin ada potensi koreksinya belum selesai gitu ya. Nah, yang menarik lagi, beberapa hal menarik itu kalau teman-teman cek Bitcoin dominance di time frame daily. Nah, kita bisa lihat dari sini, ini Bitcoin dominance sudah berada di level support zone-nya gitu ya. Ini sekali kena, ya ini di bulan Mei 2021, di bulan September 2021, di Januari awal ya tahun ini, lalu sekarang di September gitu ya. Di sini di supportnya yang kuat ini. Nah, biasanya kalau kita lihat dari trennya, pada saat Bitcoin mengenai support ini, dia akan reverse, dia akan naik gitu ya. Kita lihat dari sini, dia akan mengalami kenaikan. Nah, tapi ini kalau kita perhatikan ketiga kasus yang di sini, ini pada saat kita mengalami bull market, atau mungkin bisa dibilang market ini masih lagi naik-naiknya. Secara sentimen masih bagus gitu ya. Nah, yang berbeda adalah untuk saat ini. Kenapa? Karena sentimen untuk Bitcoin saat ini kita lagi dalam market bearish. Jadi kalau misalnya Bitcoin dominance ini mengalami reversal, misalnya dia naik seperti ini, apa yang akan terjadi gitu ya? Apakah mungkin Bitcoin tetap akan koreksi, tapi altcoin koreksinya lebih parah ya? Saya lebih condong ke arah itu gitu ya. Mungkin Bitcoinnya ke 19.000, tapi altcoin mungkin bisa koreksi agak parah, atau Bitcoinnya naik signifikan gitu ya. Bitcoin bisa naik signifikan, altcoin naik tapi tidak sesignifikan Bitcoin gitu ya. Ini yang bisa membuat Bitcoin dominance-nya naik seperti ini. Atau ya skenario berikutnya adalah untuk dia mengalami breakdown. Tapi breakdown ini saya rasa sih agak susah untuk terjadi gitu ya. Kalau misalnya turun ke bawah lagi, ini artinya kalau dia turun ke bawah sini, ini Bitcoin benar-benar terdampak gitu ya. Mungkin Bitcoin bisa level 14.000 atau 12.000 kalau memang kita turun ke secara Bitcoin dominance turun ke bawah. Seperti itu ya. Dan kalau kita lihat USDT dominance juga di sini, kita zoom sedikit. Nah ya, kita bisa lihat dia lagi konsolidasi juga nih untuk USDT dominance. Jadi ini konsolidasi seperti ini akan cukup berbahaya juga, karena kalau ternyata dia benar-benar koreksi, ini banyak orang take profit ya. Artinya market bisa koreksi dulu gitu ya, dan koreksinya belum selesai. Seperti itu kalau kita lihat dari USDT dominance-nya, karena dia tidak mengalami penurunan. Artinya orang-orang lebih prefer udah di USDT dulu gitu ya. Jadi mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Bye bye.